Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa yang berbahagia, siapapun Anda yang menyimak video ini terkait dengan literasi OJS dan Mendeley Tools. Sebenarnya sudah banyak referensi, tapi ini khusus buat mahasiswa yang saya ajar juga. Dan bagi siapapun yang menyimak, mungkin informasi ini akan menambah tentu pengetahuan Anda terkait dalam penggunaan Mendeley. Nah, yang terpenting yang pertama itu kita sebagai mahasiswa atau siapapun di era digital sekarang, salah satu sumber referensi yang perlu kita kuasai adalah kita juga perlu memanfaatkan online journal system untuk mengakses berbagai informasi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui itu tentu dengan cara terus meningkatkan kemampuan digital juga. Nah, mencari informasi. Nah, kali ini terkait dengan materi juga ya dalam karya tulis ilmiah. Ini menjadi referensi dan salah satu alat yang wajib diketahui cara penggunaannya. Nah, untuk literasi OJS dulu ya kita masuk. Apa itu literasi OJS? Yang disebut dengan literasi itu kan berarti mengenal cara mengakses jurnal dan bagaimana mensubmitnya pada jurnal tertentu. Karena harapannya karya ilmiah Anda juga bisa dipublikasikan. Nah, OJS tadi saya sudah singgung ya. Ini adalah platform pengelola jurnal yang diakses secara daring. Tujuannya ini juga memudahkan bagi siapapun pembaca atau author untuk mencari informasi. Nah, bagi mahasiswa, literasi OJS ini penting agar Anda mampu mengakses artikel dari berbagai referensi untuk perkuliahan kah atau buat penelitian. Kemudian, untuk biasanya di akhir studi Anda pun akan diminta mengunggah atau mensubmit artikel hasil penelitian Anda pada jurnal-jurnal yang sifatnya juga sudah online journal system seperti ini. Nah, ini salah satunya. Kebetulan saya juga termasuk pengelola jurnal. Anda bisa ketika mencari berbagai referensi, bisa mengakses laman jurnal yang dituju dulu ya, silakan dicek nih contohnya. Silakan dicari atau sebenarnya bisa juga dengan mengklik di Google ya, langsung diakses. Kemudian Anda bisa menyebutkan nama jurnal yang dituju. Kemudian klik bagian arsipnya ataupun arsip. Dan nanti akan muncul itu volume-volume jurnal. Anda bisa pilih volume berapa, silakan diklik salah satu saja. Nah, ketika muncul beberapa, biasanya jurnal yang sudah open access, itu Anda bisa membuka bagian bagian halaman ininya ya, silakan dibaca. Oh, saya butuh artikel terkait fungsi bahasa dan makna pragmatik, Anda klik aja PDF-nya. Nanti itu akan terbuka bagian yang diunduh ya, langsung saja diunduh seperti itu. Nah, jadi Anda sudah punya banyak bank tuh referensi. Nah, referensi ini perlu didokumentasikan. Nanti kita belajar terkait dengan Mendeley. Nah, kemudian untuk submit atau untuk mengirim. Nah, ini sama hampir, tapi ini tampilannya setiap jurnal mungkin agak perbedaan ya. Hanya teknisnya mirip ya. Anda sama teknisnya kalau untuk mengunggah silakan nanti mensubmit jurnal yang dituju. Kemudian klik register dulu karena kalau belum punya akun nggak bisa login ya. Jadi register dulu. Jangan lupa klik sebagai author ya, penulis, jangan sebagai pembaca saja. Itu jangan lupa diperhatikan kolom centang setelah kita mendaftar itu. Nah, ketika Anda sudah berhasil login sebagai author atau penulis, maka akan muncul nih tampilan seperti ini, new submission, artinya bagian pertama Anda diperbolehkan untuk mensubmit artikel Anda. Nah, klik new ini nanti akan ada langkah-langkah petunjuknya, diklik semuanya, checklistnya yang sesuai tentunya, kemudian diikuti informasi tahap 2, 3 dan sebagainya diunggah. Nah, sampai selesai. Harus klik finish ya, finish submission harus sampai selesai. Nah, kalau itu sudah selesai berarti artikel Anda sudah siap diproses oleh jurnal yang dituju. Kemudian ini juga penting nih literasi menggunakan OJS. Kalau kita sudah mengirim artikel pada sebuah jurnal, jangan memiliki sifat yang tidak baik sebagai penulis ya. Jadi kalau kita mengirim jurnal artikel kita itu harus kita pastikan dulu ditunggu beberapa lama, tunggu konfirmasi, jangan tiba-tiba kita ngirim ke jurnal A, kirim ke jurnal B, itu etikanya kurang baik ya. Bukan kurang baik lagi, memang tidak baik karena itu bisa saja membuat pengelola jurnal ada publikasi ganda dan ini tidak baik seperti itu. Nah ini yang terpenting. Dalam penulisan karya ilmiah sekarang hampir semua universitas ataupun semua beberapa tempat itu akan memanfaatkan beberapa aplikasi ya atau tools alat yang digunakan untuk
memudahkan melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka, atau kalau dulu istilahnya adalah teknik kutipan ya. Nah, konsep secara manual saya sudah sampaikan pada video pembelajaran saya yang lain, apa itu mengutip, bagaimana teknik mengutip, secara konsep itu namanya mengutip itu ada mengutip langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, itu tetap bisa dimanfaatkan karena Mendeley ini adalah hanya sebuah tools ya, sebuah alat yang memudahkan. Dia tidak bisa memparaphrase. Sekarang banyak sekali juga ya aplikasi paraphrase, tapi menurut saya pribadi paraphrase terbaik adalah bahasa kita sendiri ya. Karena memang kenapa sekarang kok lebih banyak disarankan kutipan tidak langsung, kecuali ya itu memang isinya undang-undang atau hal-hal sifatnya sudah baku, tidak bisa kita ubah-ubah ya. Nah, tapi kalau sifatnya masih kalimat, konsep atau teori dari rujukan orang lain, pernyataan orang ini masih bisa kita parafrase. Tujuannya agar kita tidak terdeteksi plagiat ya, karena sistem cek plagiarism itu nggak tahu kalau kita sudah mengutip menuliskan nama orang. Dia hanya tahu jika kita sudah menulis beberapa kata mirip saja, itu sudah dianggap kita meniru milik orang lain. Nah, ini penting ya bagi Anda. Apa itu Mendeley? Ini salah satu aplikasi referensi manager yang membuat memposisiasi secara otomatis. Jadi dia bisa langsung secara sistem itu loh menulis nama autornya, pak tahunnya berapa, dan tergantung setting jenis referensi jenis apa namanya jenis citasi yang digunakan. Nah, kemudian ini bisa digunakan ya untuk mengelola referensi-referensi juga yang Anda kumpulkan. Tadi misalnya Anda sudah sering tuh mengakses artikel-artikel dari jurnal untuk Anda simpan, Anda bisa simpan di bank daftar pustaka Anda di Mendeley tadi. Kemudian ini juga sebagai aplikasi citasi ya yang memudahkan Anda membuat kutipan dan daftar pustaka karena otomatis tuh langsung ya. Nah, kita lihat ini caranya. Anda bisa mendaftar langsung di situs Mendeley. Ini tinggal klik ini, lalu Anda daftar. Kemudian mengisi formulir isian yang hingga selesai dipastikan semuanya terinstall. Lalu mengunduh aplikasinya ya, diunduh dan pastikan itu sudah bisa diakses di laptop Anda masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, perhatikan ini. Harus disinkronisasi dulu dengan web ya, disinkronisasi. Ini fungsinya untuk mencari referensi yang berhubungan, ini menambah atau menghapus folder, menambah dokumen baru. Jadi semuanya ini punya fungsinya. Nah, Anda akan terlihat ini ya, kalau di bank perpustakaan Anda. Jadi gini, Bu, saya itu kan juga nanti ada mengutip dari buku, tapi kan bukunya buku cetak, tidak ada sumbernya, tidak ada filenya. Kalau gitu bagaimana? Nggak apa-apa, Anda bisa tetap add ya, menambah dokumen, referensi, tapi tidak ada filenya. Jadi nanti tampilannya begini kan kosongan. Kalau ada filenya kelihatan PDF-nya seperti ini. Cara menggunakannya setelah Anda unduh beberapa artikel jurnal tadi, lalu upload jurnal Anda tadi atau klik file nih dengan add file tadi ya. Lalu nanti dia akan terunggah sendiri ya. Ini tadi. Nah, dia akan terunggah ya. Nih muncul seperti ini setelah Anda add. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, ini yang penting nih. Kita harus klik ini artikelnya, nanti akan terlihat apakah yang kita unduh ini sudah benar penulisan namanya, judulnya, tahunnya, dan dicek semuanya ya. Penting sekali. Nah, di sini dijelaskan tag belum terisi secara otomatis. Untuk itu silakan diisi sesuai dengan subjek jurnal, misalnya terkait dengan website, maka diisi semua ya informasi yang masih kosong. Karena kalau itu tidak lengkap atau yang tadi di sini ya, ini informasinya tidak lengkap, maka daftar pustaka Anda pun nanti tidak betul penulisannya ya. Nah, kemudian pada other thinking ini, other setting itu ada checkbox seperti ini. Nah, kalau Anda cek tersebut, Anda centang, maka file PDF yang sudah Anda upload tidak bisa dibaca orang lain. Begitu juga sebaliknya. Maka kalau saya jarang saya centang, ya, jadi nggak usah dicentang. Kemudian secara otomatis caranya seperti ini, ya, udah klik dokumennya ya, klik ikon PDF tersebut, maka file akan terbuka. Nih, akan ada artikelnya nih. Nah, ternyata Anda butuh bagian ini misalnya nih, oh saya membutuh kata-kata ini. Ingat ya, kalau kita mengutip itu mengambil bahan, bukan berarti semua bacaannya kita download, kita copy ya. Kalau kita mau mengambil bahan referensi untuk sesuai artikel kita atau tulisan kita ambil sesuai kebutuhan saja. Oh, saya butuh konsep terkait dengan misalnya pengertian drama, ya sudah kutip saja yang disebut drama adalah bla 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 itu. Nah, di copy itu misal dari referensinya kita copy, kita pindahkan, tapi kita bahasa ulang ya. Kita tulis bahasa ulang di sini, kita bahasakan ulang. Nah, kita bahasakan ulang ini contoh dari sana saja ya.
Nah, nanti kita coba praktik sendiri tentunya. Nah, klik reference ya. Anda klik reference-nya, kemudian setelah muncul tadi, agar muncul penulisnya dan tahunnya, buka di bagian Word Anda yang reference seperti ini. Lalu Anda klik insert citation ini, ya. Anda klik aja namanya di sini. Diklik siapa tadi namanya, misalnya Abdullah lah, klik Abdul, dia akan muncul sendiri. Lalu ketika Anda oke, dia akan muncul otomatis. Nah, ini misal terpilih nih, ada ini. Nah, Anda akan muncul otomatis nih. Nah, seperti itu akan muncul langsung oke, langsung oke dan akan muncul seperti ini. Inilah hasil yang Anda kutip tadi. Jadi dia tergantung dari nama, siapa, tahun yang diambil. Nah, kalau begitu, kalau sudah selesai tinggal enter, Anda klik insert bibliografi, dia akan muncul. Nah, ini penulisan daftar pustaka sangat tergantung ke penulisan yang ada di setting tadi, maka perhatikan baik-baik ya. Kemudian jenisnya ini juga bisa diubah, jenisnya mau pakai nanti modelnya stylenya APA atau stylenya apa namanya triple E, itu disesuaikan dengan yang diminta oleh dosen Anda seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga perlu ini ya, karena kadang kan kita mengakses pertama nih di laptop kita, lalu mungkin besok ternyata nggak bawa laptop dan harus mengakses, daftar Mendeley juga. Anda asalkan ingat kata sandi Anda silakan buka di desktop mana, lalu mau nambah dokumen tinggal pokoknya setiap akses bisa mensinkronisasi sehingga dokumen tetap bisa diakses atau dibuka ya. Kemudian setelah melakukan action, jangan lupa klik sinkron tadi juga hampir semuanya ya, agar data yang ada di Mendeley bisa disinkron, bisa dibuka di web online. Juga secara aksesnya tetap klik ini ya, tetap bisa diakses secara mendeley.com. Jangan lupa ketika login masukkan email dan sandi Anda, nanti ketika membuka dokumen bisa klik My Library. Jadi secara online tuh bisa tetap Anda akses ya file-file Anda. Baik, begitu informasinya terkait dengan penggunaan Mendeley, penggunaan OJS, semoga dapat dipahami. Untuk lebih lanjutnya tentu Anda bisa juga melihat bagaimana mempraktikannya ya. Oke, nanti kita akan coba praktik, ditunggu sebentar. Nah, sekarang kita mau coba praktik sedikit, tapi saya tidak mulai dari sampai download dan sebagainya ya, nanti Anda bisa coba sendiri. Ini silakan bikin akun bagi yang belum punya. Nah, kalau yang sudah punya silakan login ya dengan akun yang sudah didaftarkan. Seperti yang saya katakan tadi, di akun ini kita bisa nanti mengakses. Sebentar. Kok belum bisa ya? Sebentar ya. Oke. Sebentar masih proses. Nah, ini kan bisa mengakses library profil kita ya, apa yang kita butuhkan, bahkan mencari artikel-artikel yang hendak dijadikan bahan bacaan juga bisa lewat Mendeley, karena banyak beberapa referensi juga yang sudah terkoneksi ya lewat Mendeley ini. Nah, ini cukup banyak kan? Nih, ini yang sudah ada di dalam library saya. Nah, kalau saya mau menambah yang baru juga bisa saya tambah add sini ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan juga nih. Nah, ini penting ya bagi kita ketika Anda akan mengakses referensi Mendeley, ini juga harus login juga dulu ya. Pastikan juga harus koneksi internet. Nah, ini contoh Mendeley-nya ya. Nah, pastikan setelah diunduh di bagian referensi ini ada tampilan insert citation yang sudah ada gambar Mendeley-nya, baru dia disebut aktif. Nah, sekarang kita akan mencontohkan ya. Saya mencontohkan teknik parafrase saja langsung bagaimana mensitasi. Tadi kan sudah dicontohkan lewat PPT. Nanti kita akan praktikkan. Nah, misalnya saya ada beberapa artikel nih, kemudian saya mau membahas terkait dengan budaya aja nih. Nah, saya double klik di sini. Tapi ini tidak ada referensi, kita cari yang ada artikelnya saja ya, yang ada gambar ini ya. Nah, ini manusia Bali dalam tarian Bumi Karya Oka Rusmini nih. Ini bagi anak-anak PBSI misalnya ya, anak sastra bisa bermanfaat mungkin. Nah, kalau ini artikel, anggaplah kita butuh informasi terkait dengan hasil kajiannya ya, apa sih yang dia temukan, kita bisa baca hasil penelitiannya atau dibaca juga latar belakangnya apa. Anggap ini sebagai contoh saja ya, kita butuh referensi terkait pernyataan dia dari hasil temuannya bahwa terkait novel Tarian Bumi kita butuh untuk latar belakang, kita juga mau meneliti terkait dengan novel Tarian Bumi ini ya. Lalu kita mau menambahkannya untuk alasan kita dalam penelitian kita yang lain.
kita bisa ambil, ini dilihat dalam novel ini beberapa mata pelajaran yang dilakukan itu terdiri dari perbedaan kelas, ada kaum brahmana dan sebagainya. Oh, berarti di dalam novel itu, mata pencarian masyarakat ditentukan berdasarkan, apa namanya, kelas sosialnya juga. Ya, berarti kita bisa copy nih. Kita copy dulu nih. Tambah satu lagi, sebentar. Ternyata perbedaannya disesuaikan oleh kelas sosialnya. Kita copy, kita taruh di Word kita, paste. Nah, kalau begini, nah jangan langsung selesai saja, harus diparafrasekan dulu. Novel ya, novel Tarian Bumi. Jangan lupa judul novel dicetak miring. Tarian Bumi membahas hal yang berkaitan dengan mata pencarian masyarakat. Kita ragu nih, betul nggak ya tulisan pencaharian nih? Biasa kalau tidak tidak dimerahkan berarti dia betul. Tapi kalau Anda ragu, sebenarnya bisa buka KBBI online. Ini caranya juga ya, tapi kalau sudah ada silakan pencaharian. Aku tuh tidak. Nah, betul ya. Jadi aman. Jadi gitu. Jadi nggak apa-apa, harus rajin gitu dengan mata pencarian masyarakat Bali yang membahas hal yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Bali. Oh, jangan banyak yangnya ya. Jadi kita kalau tidak efektif diganti. Novel Tarian Bumi membahas ini saja, membahas mata pencarian masyarakat Bali yang dibedakan berdasarkan kelas sosial masyarakat. Misalnya, kaum Brahmana bekerja sebagai PNS sekaligus abdi pada masyarakat. Kaum Sudra umumnya bekerja sebagai pedagang, peternak, dan pelukis. Nah, ini sudah jelas berbeda. Nah, ini otomatis tidak akan terdeteksi. Nah, kalau sudah begini, kita harus insert citation. Nah, tadi namanya siapa ya? Bisa buka Mendeley kalau kita lupa. Tadi itu kata kuncinya. Penulisnya ada Tukur Novitasari ya. Tukur. Oh, maaf salah. Nah, ini tinggal diklik sini. Nah, muncul sebentar lagi. Tuh, penulisnya ada dua ternyata, Novitasari dan Darmawan tahun 2014. Nah, kalau sudah begini, bisa diganti nggak? Ini bisa. Tapi ini yang terbaru ya, API edisi 7 itu biasanya paling digunakan. Kemudian, anggap ini kita sudah selesai menulis di daftar bagian akhir, kita kan pasti nulis daftar pustaka ya, atau referensi. Nah, setelah ini tinggal insert bibliografi saja. Tara, muncul. Nah, jadi tampilan ini sangat terpengaruh dari bagaimana Anda menulis daftar pustaka. Cukup mudah bukan? Kalau begitu, jangan lupa terus latihan menggunakannya. Dan untuk tahapan-tahapan lain sebenarnya terkait dengan penggunaan Mendeley tadi, seperti yang sudah saya paparkan di sini, ada beberapa tahapan-tahapan pada video-video lain, bahkan juga banyak sekali ya di YouTube aplikasi video-video yang memberikan tutorial penggunaan Mendeley secara lengkap. Nah, saya mungkin menyampaikan lebih kepada hal yang sifatnya pembelajaran, bagaimana Anda menggunakannya, bagaimana Anda memparaphrase. Banyak sekali sebenarnya berbagai aplikasi-aplikasi parafrase yang bisa Anda gunakan, tapi saya lebih cenderung memparafrase sendiri lebih aman karena seredaksinya menjadi redaksi kita sesuai dengan kalimat-kalimat yang telah kita tulis sebelumnya. Baik, demikian saya pikir yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkuliahan literasi OJS dan membuat kutipan serta daftar pustaka dengan Mendeley. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.